Salam Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, kita akan melanjutkan satu diskursus yang menajamkan program-program yang sudah kita lakukan di pertemuan berikutnya, yaitu program transformasi shadow economic. Kita tahu bahwa rekonstitusi itu tidak cukup, nasionalisasi juga tidak cukup, rekapitalisasi juga tidak cukup. Agar lengkap, seorang presiden, seorang kepala negara, dan timnya harus melakukan apa yang disebut dengan transformasi shadow economic. Apa itu transformasi ekonomi? Adalah usaha untuk memastikan illegal bisnis seperti narkoba, prostitusi, dan perjudian, serta ilegal-ilegal yang lain menjadi legal. Ini adalah pekerjaan raksasa karena membutuhkan nyali yang sangat besar, dikarenakan selama ini bisnis ini di luar kendali negara. Alih-alih menjadi penyumbang APBN, alih-alih menjadi pembayar pajak yang bagus, mereka justru seringkali melakukan destrukturisasi dan penghancuran terhadap ekonomi yang ada. Karena itu, sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebagai seorang pemimpin yang jenius, maka yang harus kita lakukan adalah mentransformasikan bisnis unstate itu menjadi bagian integral dari bisnis yang menegara, bisnis yang menyumbang negara, bisnis yang membayar pajak kepada negara. Sebab kita tahu bahwa selama ini mereka ada, eksis, dan sangat besar karena ditopang oleh mereka yang bersenjata, ditopang oleh mereka yang berani, ditopang oleh mereka yang sangat kuat di dalam jaringan-jaringan. Bahkan seringkali mereka adalah jaringan dunia, maka kemampuan ekonominya menjadi sangat besar, kemampuan politiknya juga menjadi sangat besar, sehingga ekonomi atau uang yang beredar dan dikuasai oleh mereka juga sangat besar. Tentu saja ini adalah sesuatu yang mengerikan jika tidak diatur, karena daya destruktifnya kepada generasi muda juga sangat besar. Tak ada jalan lain bagi seorang presiden kecuali memastikan bisnis itu menjadi bisnis yang legal. Secara teknis nanti kita bisa taruh di pulau terluar, sehingga hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu, dinikmati oleh mereka yang VIP, sehingga daya destruktifnya tidak menjadi dan menular di pulau-pulau yang selama ini sudah dihuni oleh banyak penduduk. Itu adalah soal-soal teknis yang nanti bisa kita diskusikan dengan banyak pihak. Tetapi intinya adalah kita harus menyadari bahwa ada banyak bisnis di luar bisnis yang selama ini kita kenal, dan bisnis itu sangat besar tetapi tidak menyumbang APBN, tidak memberi pajak. Maka yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan adalah mengundang mereka, memastikan mereka aman di Indonesia, tetapi kemudian kita legalkan dengan cara-cara yang elegan, karena bisnis ini ketika kita legalkan adalah bisnis yang sebelumnya tidak bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila, sepanjang ia dikerjakan untuk memastikan terdistribusinya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Itulah langkah-langkah seorang presiden yang hebat, itulah langkah-langkah seorang kepala negara yang kita tunggu, di mana nanti akan menyebabkan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Salam Nusantara. Pengen punya pemimpin yang bisa membangun negeri tanpa hutang, biar generasiku mendatang terus berdaya.